Kemudian kalau kemarin kayaknya larangan-larangan masih berani kita jalankan, sekarang tinggalin dengan semangat, buktikan ketakwaan kita. Haitsu ma kunta, di mana saja berada. Itu PR selanjutnya. Yang kedua, wa'at bi'issayi'atal hasanata tamhuha. Iringi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Ya, tinggalkan larangan Allah, kerjakan perintah Allah di mana saja berada. Yang kedua, buktikan kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, wa'at bi'issayi'atal hasanata tamhuha. Iringi kesalahan yang pernah kita lakukan, iringi kesalahan yang pernah kita perbuat yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. Caranya gimana? Coba kita lihat apa kesalahan kita yang terdahulu. Oh, kemarin kesalahan kita suka zolim sama harta orang. Kadang-kadang kalau dagang, mohon maaf nih kan zaman dulu ya. Oh, zaman dulu tuh kalau dagang kadang-kadang suka curang dengan harta. Maka sebisa mungkin kita kembalikan yang curang itu. Dan sekarang iringi kesalahan dengan kebaikan. Dengan caranya bagaimana? Banyakin sedekah, banyakin amal ibadah harta dengan sedekah. Kalau kemarin kita zalimnya dari sisi harta, sekarang banyakin amal dari sisi harta. Apa? Sedekah. Oh, kemarin kita banyak kesalahan kita terkait dengan buang-buang waktu percuma. Kadang-kadang kita mohon maaf nih, sering lalai. Ada waktu kosong, mohon maaf ya, sukanya apa tuh? Sukanya kita apa sih? Apa sih? Kalau sekarang tuh? Hah? Oh iya, buang-buang waktu percuma gitu. Kemarin tuh seharian bisa main, ya Allah, yang namanya handphone. Maka sekarang silahkan main handphone, tapi pergunakan handphone untuk kebaikan-kebaikan. Cari kajian-kajian yang penuh dengan nasihat di media sosial, sehingga akan mengiringi semua kesalahan-kesalahan kita. Oh, kemarin kita durhaka sama orang tua kita, kemarin kita menyakiti hati orang tua kita. Maka hari ini ganti semuanya dengan apa? Dengan berbuat baik untuk orang tua. Orang tua kita masih ada, ayo kita hibur hatinya, kita berbakti kepada keduanya. Kalau orang tua udah nggak ada, gimana Ustazah? Nyesel banget deh. Orang tua masih ada tuh, dulu kita sia-siakan, tapi sekarang orang tua udah nggak ada, nyesel banget. Wa'at bi'issayi'atal hasanata tamhuha. Ayo iringi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Caranya gimana? Jangan putus mendoakannya, kirimin Fatihah, kita melakukan sedekah pahala untuk orang tua kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pahala untuk orang tua kita. Itu diantara mengiringi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Dulu pernah khianat Ustazah, dulu mungkin dengan rumah tangga kita pernah khianat, tapi sekarang bertobat, ingin memperbaiki kehidupan, maka perbaikilah hubungan rumah tangga kita. Pernah dulu mungkin khianat dengan pasangan, maka mulai sekarang lebih banyak mencintai pasangan, mencintai anak, tumbuhkan rasa cinta di antara keluarga. Nah, jadi lihat masing-masing kesalahan kita yang terdahulu, maka gantilah yang sekarang dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah satu masa ketika waktunya tiba, kita kembali kepada Allah karena sebab kita sudah taubat dengan taubat yang sesungguhnya, dan kita sudah terbukti ingin mengganti kesalahan dengan kebaikan-kebaikan. Allah akan wafatkan kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, itu aja. Mudah-mudahan sedikit paparan singkat terkait dengan akankah dosa yang telah lalu, dosa yang pernah kita lakukan termaafkan. Tentu jawabannya ada dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Buktikan kalau kita betul-betul bertobat dengan cara 3 hal tadi, ya, sholat tobat, banyakin istighfar, kemudian janji gak mau ngulangin lagi, jangan coba-coba lagi, kemudian berpaling, jangan masuk ke dalam lingkaran kemaksiatan lagi, keluar, karena itulah bentuk bukti kita tobat dengan yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana menjalani kehidupan Ustazah? Berikutnya, ayo hijrah. Caranya dengan 2 hal yang tadi, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang kedua, ingat dosa kita apa yang lalu, maka ganti semuanya dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, rasanya masih ada waktu ya. Silakan kalau teman-teman semua ada yang mau bertanya.
Ada yang nggak mau tanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi kan bilang ada tiga. Ya. Apakah itu sosialisasi besar atau sosialisasi jadi seperti itu? Yang itu tidak mengulangi lagi. Iya. Kan susah ya. Iya. Kalau sehingga mungkin agak bisa lagi. Iya, iya. Gimana ya? Iya, maksudnya besok berlaku. Iya, gitu lagi gitu ya. Apakah caranya dengan 100% kita bebas dengan cara kita bertobat dengan Iya. Apa seperti itu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan ini. Ustazah, kalau dosa besar itu kan kayaknya bisa lah kita hindarin gitu ya. Udah benar-benar nggak mau kita lakukan lagi. Cuma kalau dosa-dosa kecil nih kadang-kadang ya Allah gampang banget balik lagi. Apalagi urusan ghibah. Ya, kita janji nggak mau ghibah. Benar udah kunci lisan kita. Besok ada teman yang datang, ada ngumpul, ngobrol lagi gitu ya. Manusia al-insan mahal khata wa nisyan ya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kadang-kadang udahlah taubat kemarin lupa. Begitu lagi kalau dosa besar Pak, insya Allah kita ingat. Kenapa? Karena dosa besar sangat-sangat mudah untuk kita memahami ini dosa besar dan gak mau kita lakukan lagi. Cuma kalau dosa kecil itu memang setan itu mencoba kita untuk memelintir kita agar kita terjatuh lagi pada dosa-dosa kecil yang sama. Cuma setan itu kerjaannya yuwaswis apa? Bikin gelisah hati, ngebisikin di hati kita. Tapi hawa nafsu kita lah yang mengendalikan. Jadi ketika kita sudah berniat memiliki kehidupan lebih baik lagi, ingin ke depan kita ingin lebih baik lagi, maka bukan hanya dosa yang besar, dosa kecil pun juga harus kita niat untuk kita tinggalkan. Kan tadi takwa. Apa sih takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allah perintah sholat. Allah perintah kita banyak zikir. Allah perintah kita jadi orang baik, jadi orang yang baik. Allah perintah kita untuk banyakin sedekah. Allah larang kita ghibah, tinggalin. Cuma kadang-kadang suka kelewatan gitu ya. Omongan pertama tuh suka biasa, enak, bener. Omongan kedua kalau ngumpul masih bener. Omongan ketiga udah setengah bener. Ntar kesananya udah gak bener tuh biasanya tuh. Oleh karena itu dosa kecil yang tadi saya katakan, kikislah, hapuslah dengan cara istighfar. Cuma mohon maaf, jangan abis ini istighfar aja deh. Nih kita ngomong begini sampai jam 1 ya, ntar ya, jam 1.15 deh. Ntar habis itu kita sama-sama istighfar. Kalau ada kesempatan taubat, kan kita nggak bisa menjamin umur kita sampai 15 menit ke depan. Nggak bisa menjamin umur kita sampai setahun dan bahkan 1 menit ke depan. Tapi yang kita niatkan adalah apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, yaitu dengan kebaikan. Jadi gimana Ustazah kalau suka lupa? Kikislah dengan istighfar. Makanya tiap hari jangan kurang baca istighfar. Ya kadang-kadang suka kebablasan gitu ya. Itu kan dosa-dosa kecil yang bisa dikikis tuh. Janji deh gak mau ulangin lagi deh. Janji gak mau ulangin lagi. Kalaupun nanti kelepasan lagi, makanya kita punya penghapusnya apa? Istighfar. Cuma jangan dijadikan andalan. Udah deh, abis ini kita istighfar bareng-bareng. 2, cara menghapuskan dosa-dosa kecil. Kita ini punya 2 penghapus dosa-dosa kecil. Yang pertama zikir dengan istighfar, yang kedua dengan sholat. As-salatu ila sholati mukaffiratun lima bainahuma izat sunibatil kabair. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sholat ke sholat berikutnya. Teman-teman semua jamaah sekalian, sholat zuhur. Nanti ke sholat asar, itu di antara zuhur dan asar sebagai penghapusan dosa kita. Jadi kalau teman-teman semua jamaah sekalian sholat zuhur, kemudian nanti sholat asar, di antara 2 sholat itu ketika kita punya dosa-dosa yang kecil, insya Allah akan terhapuskan. Izat sunibatil kabair, selama tidak melakukan dosa yang besar. Jadi artinya apa? Manusia itu memang tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Alhamdulillah kita punya pengikisnya. Pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, sholat 5 waktu dalam sehari. Setelah sholat, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Tapi sambil kita niat nggak mau melakukan dosa yang kecil. Mentang-mentang kecil, akhirnya kita abaikan, ya. Karena kata Nabi, tidak dikatakan dosa besar
apabila dia beristighfar. Dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Kalau dosa besar, begitu dia habis melakukannya dia beristighfar, selesai. Tapi kalau dosa kecil, bohong doang dikit, ghibah doang dikit, namimah doang dikitnya ini nih, bukan jadi dosa kecil tapi dosa yang besar. Oleh karena itu, dua hal ini juga bisa kita laksanakan dengan baik. Istighfar yang banyak sambil perbaiki sholat kita. As-sholatu ila sholat, sholat ke sholat berikutnya, diantaranya insya Allah dihapuskan dosa-dosa kecil kita, sambil tekad niat nggak mau ngulangin lagi meskipun perkara-perkara kecil. Karena dosa kecil itu bisa ninggalin satu titik. Kalau kita nggak mau istighfar, masih ada tuh titiknya. Melakukan dosa lagi, kan kita memang tempatnya salah. Kita nggak mau istighfar, sholat kita nggak kita perhatikan, nambah lagi titik yang kedua, nambah lagi titik yang ketiga, makin banyak titiknya. Makin gelap hati kita, makin gampang maksiatnya. Na'udzubillah min dzalik. Mumpung ketika kita sudah Allah berikan taufik hidayah, maka bismillah sama-sama, dua ini jangan ditinggalkan. Perbanyak istighfar dan juga perbaiki sholat fardu kita, karena itu sebagai penghapusan dosa kita kepada Allah. Ya, Allahu a'lam. Baik, cukup. Ada yang mau tanya lagi di belakang? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eza. Ya, Saya mau bertanya sebagai seorang perempuan. iya, Perempuan itu kan hormonnya naik turun. iya. Di waktu tertentu dia haid kan itu sekarang meledak-meledak. PMS. Nah, sebagai anak perempuan yang masih tinggal di rumah, Iya, kadang saya makan itu seperti iya. Nah, ini apakah masih bisa dikatakan kategorikan dalam bentuk dosa ketika saya marah karena faktor hormon? Itu kan faktor-faktor alami yang kadang saya juga nggak tahu. Iya. Cara mendeteksinya, oh ini hormonal gitu kan. Kemudian di rumah ada kesalahan sepele begitu, saya pengen marah. Iya. Iya. Nah, terus kan itu orang tua saya, maka mohon penjelasan saya terkait hal itu. Iya. Pertanyaan kedua, apakah berkata kasar termasuk ke dalam dosa? Seperti misalkan di jalan ada motor itu nyebelin, terus saya bilang anjing. Iya. Oke. Yang ketiga nih, saudara, Iya. terkait riba. Iya. Misalkan ada anak yang baru menikah, Iya. terus kemudian dia tinggal dengan orang tuanya, Iya. tinggal dengan ibunya. Iya. Dia ingin punya rumah, tapi uangnya belum cukup. Iya. Kemudian solusi yang diambil adalah dia mengambil KPR. Iya. Karena kan untuk tinggal mertua dan ipar itu tricky ya, banyak Iya. masalah. Iya. Ada aja ya masalahnya ya. Apakah dia kemudian menuju KPR itu langkah yang tepat, mengingat KPR itu cicilan dan riba, mungkin Iya. apakah KPR rumah ini masuk dalam Iya. Baik. itu saja tiga pertanyaannya Iya. terkait Marah. hormonal Kalimat. Iya. 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 Baik. Iya. Dan riba. Baik. Terima kasih sekali. Ya, baik. Baik, bagus pertanyaannya ya. Mudah-mudahan mewakili juga nih ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama, kalau perempuan itu lagi PMS, bukan PNS, bukan PMS, premenstruasi, itu kadang-kadang hormonnya naik turun. Ya kita akui ya, kadang-kadang tuh kalau lagi mau mens tuh ada aja gitu yang memancing kekesalan. Pokoknya senggol gitu. Tapi jamaah sekalian, memang bukan alasan menstruasi aja. Kita lagi kecapean, kita lagi kepanasan, kita lagi kelelahan. Itu kadang-kadang memang marah pasti datang. Dan itu marah itu adalah normal karena kita punya rasa. Jadi itu diantara
Di antara fitrahnya manusia kalau dia punya sifat emosi. Cuma bagaimana kita mengendalikannya. Makanya baginda Rasulullah SAW itu mengatakan, kalau kau sedang marah, maka ambil air wudhu. Kenapa baginda Rasul mengatakan kalau kau marah? Karena memang kita manusia pasti marah. Entah apapun alasannya, bukan sebab karena PMS aja. Banyak pancingan-pancingan yang bisa kita bikin emosi. Oleh karena itu, kalau lagi marah, maka berwudhulah. Kalau lagi marah, rubah posisi. Kita lagi duduk, kepancing emosi, jangan berdiri, tapi duduk. Kalau kita lagi marah, kalau kita lagi kepancing emosi, maka berpaling, ya, mengucap istighfar, gitu. Jadi saya tidak menyalahkan PMS-nya, tapi keadaan kita ketika memang sedang emosi, maka kendalikanlah. Kenapa? Innal ghadaba minasyaiton. Nih catatannya, marah itu datang dari setan. Ya, marah datang dari setan. Jadi kalau kita marah kepancing lagi, setan senang tuh, manasin lagi. Akhirnya ucapan menyakitkan, akhirnya mungkin fisik juga, tangan kita jadi jalan, nyakitin orang lain. Sekali lagi, marah itu normal. Keadaan yang menjadikan sebab banyak untuk marah. Cuma ketika kita terpancing marah, maka kendalikanlah hawa nafsu kita. Ya. Dan jamaah sekalian, teman-teman semua, tolong jangan jadikan, gimana kalimatnya, tolong ketika kita masih punya orang tua, tolong jaga dan rawat baik-baik hati orang tua kita. Kalau lagi marah, tahu nih orang tua yang kena sasaran, maka kita ambil jarak sama orang tua kita. Kalau memang kita nggak bisa mengendalikan itu. Kenapa? Jangan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintahkan kita hanya menyembah kepadanya, maka wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua ayo berbuat yang baik. Orang tua itu harus kita jaga hatinya. Orang tua itu harus kita lembutkan suara kita di hadapannya. Orang tua itu kita harus maniskan wajah kita di hadapannya. Kita kesal, sembunyikan kesal kita. Kita mau marah, jangan lampiaskan marah kepada orang tua kita. Sekarang masih ada, kadang-kadang belum terasa ketika kehilangan. Tapi kalau sudah teman-teman semua sudah ada yang kehilangan orang tua, pasti hal-hal tersebut akan menjadi sebuah penyesalan. Mumpung masih ada orang tua, ketika kita lagi marah, tahu nih marahnya 2 hari 3 hari, ambil jarak. Kalau udah mulai adem, ngomong sama ibu, Bu, saya tuh kalau lagi mau halangan, mau head, mau mens, itu kadang emosi saya tuh kurang baik. Jadi maafin ya Bu, kalau misalkan saya mau mens itu saya agak jaga jarak sama ibu. Tapi jangan, maafin ya Bu, ibu saya suka marah-marah sama ibu. Marah-marahnya itu jangan dilakukan lagi. Jaga jarak saja. Supaya apa? Khawatir ketika kita terlepas emosi, hati ibu terluka. Bukankah ridullah fi ridul walidain? Bukankah ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua? Kita yang ngalah, jangan ibu yang ngalah. Kita yang ngalah, jangan orang tua yang ngalah. Bu, maklumin ya Bu, saya tukang marah nih. Maklumin ya Bu, saya momen saya suka marah nih. Jangan, kita yang mengalah. Maafin ya Bu ya, saya jaga jarak dulu. Karena saya nggak bisa mengendalikan emosi. Tapi mudah-mudahan setelah ini, kalau ada proses PMS, kita lagi marah, insya Allah ambil air wudhu, beristighfar, baca sholawat, insya Allah akan lebih tenang lagi. Insya Allah orang marah wudhu, hilang marahnya. Kesel hati, ambil air wudhu, hilang keselnya. Kenapa? Semua itu datang dari setan. Setan bisa hilang dengan air wudhu. Ya, insya Allah orang tua masih ada. Kita perhatikan hatinya, jangan lampiaskan segala sesuatu kepada orang tua, termasuk mertua. Yang kedua, kalimat kasar, ya kalimat kasar itu kan sesuatu ucapan yang tidak semestinya. Masih dimaaf kalau kita istighfar. Kita lagi kesel, tiba-tiba ada motor yang nyelak, tiba-tiba kita ngomong kalimat kasar. Kalimat apa tadi? Ya apalah gitu ya, kalimat binatang keluar semua. Astagfirullahaladzim, insya Allah hilang. Insya Allah terhapus tuh dosa-dosa kita. Insya Allah terhapus ucapan-ucapan kasar kita. Cuma jangan, pokoknya saya demen nih ngomong kasar. Mohon maaf ya. Anjing lo, astagfirullahaladzim. Tapi kita tahu kalimat itu menyakitkan dan kita tahu penawarnya. Itu dilakukan apabila kita dalam ketidaksengajaan. Kalau sengaja, maka jadi menyakitkan orang, takutnya masuk ke dalam dosa yang besar. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita sengaja, lagi emosi, tiba-tiba keluar kalimat yang kasar, udah keburu keluar,
astagfirullahaladzim, kok mulut kasar banget, insya Allah itu terhapuskan. Jadi makanya dua tadi itu setiap hari harus ada nih melekat dalam tubuh kita. Sering baca istighfar, perbaiki sholat. Mungkin ada ucapan yang itu kita sadarin. Kalau ada ucapan yang nggak kita sadarin kan ternyata udah terhapus dosa, sudah tercatat sebagai dosa. Tapi dengan istighfar insya Allah terhapuskan. Ya, jadi kalau ada terlepas ucapan, jadi jamaah sekalian, baiknya kalau kita lagi hari-hari begini, lisan kita pergunakan dengan kalimat-kalimat thayyibah, supaya kalau lagi kesel yang keluar bukan kalimat-kalimat yang kotor. Ketika kita suka mengucapkan, ketika kita menjauhkan zikir, kalau kesel kepancingnya tuh setan suruh kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, yang jorok, yang tidak Allah itu. Tapi kalau hari-hari kita istighfar, ini udah mulai nih tiap hari istighfar terus baca sholawat. Nanti ketika kesel bukannya kalimat kotor lagi, tapi astagfirullahaladzim. Meskipun ngomongnya ada penekanan, meskipun ngomongnya sambil kesel, tapi ucapannya ucapan yang baik. Sebab apa? Sebab sudah dilatih hari-hari kita, lisan kita dengan kalimat thayyibah. Semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Mumpung masih ada kesempatan, yuk bismillah kita perbaiki. Yang ketiga, riba. Jamaah sekalian, yang tadi saya singgung, riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan itu riba. Akan berubah hukum apabila pada akad yang pertama. Riba itu adalah pinjaman atau cicilan ketika ada dua harga. Kalau misalnya KPR, kan mau nggak mau KPR ustazah, daripada di rumah ada ipar, ada mertua, dan banyak hal alasan-alasannya. Bukan hanya KPR, misalnya kendaraan ataupun apapun, silakan. Cicilan diperbolehkan dengan syarat ketika akad pertama satu harga. Ini harganya 110 juta dibagi 12 bulan, setiap bulan segini, titik, itu bukan riba. Kenapa? Karena hanya satu harga. Hanya satu harga. Jadi seolah-olah memang itu rumahnya harganya segitu. Meskipun di dalamnya sudah ada tambahan biaya untuk administrasi misalnya, karena memang ada cicilan maka ada biaya tambahan misalnya, tapi sebutkan pada akad yang pertama satu harga, maka itu insya Allah selamat dari riba. Tapi ada juga ulama yang menganjurkan kalau kita belum mampu maka jangan nyicil dengan biaya tambahan. Silahkan ambil yang mana. Akan tetapi kalau KPR, cicilan rumah, cicilan kendaraan, kalau nggak nyicil nggak bisa-bisa ustazah, silahkan. Ada ulama yang memperbolehkan, akan tetapi akad pertamanya satu harga. Berapa ini rumah? Berapa ini panci? Berapa ini mobil? Berapa ini barang? Sekian. Oke, bagi sekian bulan cicilannya satu harga, selesai, itu boleh. Iya, bukan 0%, satu harga. Rumah itu misalnya 100 juta, akan tetapi dihitung dalam satu perhitungan, ada biaya administrasi apa segala macam 110 juta. Udah, jangan disebut-sebut angka yang lain, hitung aja harga rumah ini 110 juta. Dibagi berapa? Flat 12 kali, 24 kali, sekian kali, di situ. Satu harga aja udah. Tidak ada kenaikan, tidak ada pengurangan. Kayak misalnya kartu kredit ya, teman-teman semua. Kartu kredit kan cicilan, bukan cicilan, pinjaman. Ketika kartu kredit dibayar sebelum jatuh tempo, maka tidak ada bunga, itu diperbolehkan. Tapi kalau kartu kredit kan minjem itu namanya, kita minjem sama bank pakai kartu kredit. Tahu jatuh tempo tanggal berapa? Tanggal 10 sebelum tanggal 10 sebelum jatuh tempo bayar, karena kalau kita bayar sebelum jatuh tempo maka nggak akan kena bunga, aman dari riba. Tapi kalau kita bayar melewati dari batas jatuh tempo, udah ada nyangkut bunga di situ, itu yang khawatir jadi riba. Pun pinjaman uang ya, pinjaman uang itu kalau memang jelas minjemnya 5 juta, dibalikinnya dihitung-hitung jadi 6 juta, itu riba. Itu riba ya. Kalau barang dengan satu harga, sholat transaksi jual beli putus, tapi dibayarnya 12 kali misalnya, 24 kali misalnya, tapi putus dalam satu
harga, tapi dibayarnya dibagi sekian bulan gitu. Boleh dengan niat, dengan syarat satu niat pertamanya adalah satu harga. Tapi kebanyakan, makanya teman-teman semua jemaah sekalian, syariah itu sudah mendekati kepada hal tersebut. Jadi kalau misalkan mau ada proses cicilan, mungkin yang syariah bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Insya Allah syariah sudah menjalankan proses atau perhitungan secara aturan yang semestinya lah gitu. Wallahu a'lam gitu ya. Baik. Cukup? Hampir jam 1:30 teman-teman semua. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kita mendapatkan banyak-banyak hikmah bahwa ke depan kehidupan kita harus lebih baik lagi. Di antaranya ini tambahan bahwa ketika kita sudah mulai hijrah, kita lihat kegiatan kita yang positif, teman kita teman yang baik, hari-hari kita selalu dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah akan jaga keistiqomahan kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa? Belum doa ya? Oke. Baik jamaah sekalian, sebelum selesai kita lupa baca doa ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihatul Kitab 5 Qur'at Laha, baca Fatihah tergantung niat kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah, Allah berikan kebaikan buat kita, Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, sebab kita ingin kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kebaikan-kebaikan agar kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.